Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Abdul Hadi, NDH 32 dari kelompok 4, peserta Laskar CPNS tahun 2022 golongan 2 angkatan 2 PPSDM di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Adapun identifikasi masalah yang saya dapatkan adalah yang pertama, kurangnya pemantauan sehingga pelaksanaan tugas tidak sesuai bidangnya. Yang kedua, kurangnya koordinasi dan unit-unit dan instansi terkait. Yang ketiga, tidak mengevaluasi laporan secara berkala. Dan yang keempat adalah tidak menyusun laporan secara teratur. Kemudian, saya melakukan analisis lapisan masalah dan menggunakan metode APKL, yang mana A itu adalah aktual, yang P itu adalah problematik, yang K itu adalah khalayak, dan yang L adalah layak. Kemudian saya menganalisisnya dengan skala Likert, yaitu menggunakan angka-angka, yang mana saya dapatkan untuk prioritas pertama yaitu pelaksanaan tugas tidak sesuai bidangnya, prioritas kedua adalah kurangnya koordinasi dan instansi terkait, prioritas ketiga adalah tidak menyusun laporan secara teratur, dan prioritas yang keempat adalah tidak mengevaluasi laporan secara berkala. Kemudian hasil dari analisis menggunakan metode APKL, saya analisis lagi menggunakan metode PSG dengan mengambil 3 masalah prioritas yang tadi, yang mana U adalah urgensi, yang S adalah seriousness, yang G adalah grow. Dan saya kembali menggunakan skala Likert, yang mana saya dapatkan adalah masalah yang tertinggi yaitu pelaksanaan tugas tidak sesuai bidangnya. Kemudian saya menganalisis masalah tersebut menggunakan respon, yaitu dari sisi pegawai. Yang pertama, karena kebanyakan yang berpikir bahwa yang penting masuk kantor, kemudian dan kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, dari sisi tugas yang diberikan adalah para pegawai menjadi bosan karena tidak adanya variasi tugas, dan yang kedua adalah tugas yang banyak tertunda hingga terbengkalai. Kemudian sebab dari pejabat yang berwenang yaitu kurangnya koordinasi dan pengecekan, sehingga banyak yang tidak melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Dan kemudian sebab oleh lingkungan kerja yaitu karena para pegawai merasa bosan dan jenuh pada bidangnya sendiri dan sering masuk ke ruangan bidang lain untuk menghilangkan kejenuhan dengan cara bercanda dengan pegawai di sana, sehingga tugas bidangnya sendiri terbengkalai. Kemudian saya melakukan analisis isu dengan SWOT, yaitu S yaitu strength, yaitu kekuatan, yaitu yang pertama adanya motivasi dari pejabat yang berwenang, yang kedua pejabat yang berwenang mampu berinovasi, memberikan tugas yang bervariasi untuk stafnya tapi masih berhubungan dengan bidangnya, dan yang ketiga adalah para pegawai bekerja lebih semangat. Kemudian untuk W, weakness yaitu kelemahan, yang pertama para pegawai kurang mampu melaksanakan tugas yang bervariasi, yang kedua para pegawai kurang berpengalaman, hanya berpengalaman pada tugas yang biasanya, dan yang ketiga adalah kebiasaan bekerja kurang serius dan suka bercanda antar pegawai. Kemudian O yaitu opportunities, yaitu peluang. Yang pertama adanya pengawas yang sering mengingatkan pentingnya menjaga kinerja, yang kedua peningkatan kinerja pegawai, dan yang terakhir adalah sarana ruangan di bidang yang mendukung dan nyaman. Yang terakhir adalah T, good, yaitu ancaman, yaitu yang pertama memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikan mengerjakan tugas bervariasi baru, yang kedua penyelesaian tugas baru selesainya lebih lama, dan yang terakhir adalah tugas menjadi bertumpuk dan berbeda. Kemudian berikut adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, alternatif penyelesaiannya adalah pejabat yang berwenang memberikan tugas yang bervariasi untuk stafnya, tapi masih berhubungan dengan bidangnya. Adapun tahapannya adalah yang pertama, pejabat yang berwenang menyusun tugas bervariasi yang akan dikerjakan staf di TP bidangnya, tetapi masih sesuai dengan tupoksi dan prosedur yang berlaku, sehingga hasil yang didapatkan adalah meningkatnya semangat kerja di dalam bekerja dan terhindar dari rasa jenuh dan bosan. Adapun pihak yang terlibat adalah pejabat yang berwenang dan para staf. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah pejabat yang berwenang memberikan pelatihan dan motivasi atas tugas yang diberikan. Kemudian tahapannya adalah yang pertama mengajarkan, menjelaskan dan mengadakan pelatihan tentang tugas-tugas tersebut. Yang kedua memberikan motivasi kepada para pegawai, sehingga hasil yang diharapkan adalah para pekerja menjadi mampu mengerjakan tugas yang diberikan dan lebih bersemangat. Dan adapun para pihak yang terlibat adalah para pejabat yang berwenang dan para staf. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.